Allah memberikan kepada orang-orang yang istiqomah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Paling tidak ini kita bahas ya pembukaan sajalah kita ngobrol. Paling tidak kita membuka wacana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, untuk kemaslahatan kita semua, almarhumah, orang tua kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita, dan juga sahabat-sahabat kita yang sedang sakit. Baik Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini seperti perjalanan ya. Artinya butuh satu ma'alim. Ma'alim itu kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan rambu-rambu. Nah, di antara rambu-rambu itu ada yang jelas terlihat, ada yang jelas terbaca, ada yang jelas untuk bisa diikuti, ada juga yang membutuhkan sebuah penafsiran, ada juga yang membutuhkan sebuah penelaahan. Sehingga dibutuhkan yang namanya kajian, dibutuhkan yang namanya diskusi, supaya perspektif kita kepada rambu-rambu itu pun jelas. Jadi yang namanya syariat dohir yang kita lakukan itu sebenarnya itu adalah bagian daripada rambu-rambu yang memang kelihatan, tetapi juga butuh ditafsirkan, butuh ditakwilkan, butuh ditelaah, butuh didalami, supaya ketika kita implementasikan, itu kita benar-benar mendapatkan dampak yang maksimal. Paling tidak begini, karena yang namanya ma'alim, yang namanya isyarat itu setiap hari Allah kirimkan, maka dibutuhkan kepekaan kita untuk merespon isyarat itu. Karena Allah itu memberikan isyarat kita lewat berbagai macam cara. Tergantung hati kita ini menghidupkan resipennya atau tidak. Kalau hati kita dan pikiran kita itu tidak dikuatkan sensornya untuk menerima isyarat-isyarat itu, maka sekuat apapun isyarat yang Allah kirimkan tidak berdampak kepada kita. Kita tidak pernah diajari. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi turu'i syamsi dzakal yaum." Kalau dalam satu hari saja aku tidak mendapatkan ilmu yang bisa membuat aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menganggap hari itu tidak memberikan keberkahan kepadaku apa-apa. Jadi Rasulullah SAW sendiri sudah mengisyaratkan bahwa sebuah hari yang kita lewati akan menjadi sebuah wasilah turunnya berkah kalau di dalam hari itu kita mendapatkan sebuah isyarat, mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah sentuhan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan saat ini, obrolan kita saat ini adalah bagian daripada itu. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah mengerti. Tapi kadang-kadang ketika kita ingatkan kembali, mungkin kita mendapatkan sebuah perspektif dari dimensi yang selama ini tidak pernah kita lihat. Nah, itulah kira-kira contohnya. Maka hati-hati dengan keadaan kita, di mana hati kita itu mengeras, hati kita itu tidak responsif kepada isyarat-isyarat yang Allah kirimkan. Ahmad bin Abil Hawari mengatakan, "Ma'ibtalallahu 'abdan bisyai'in asyadda minal ghaflati wal qaswah." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji seorang hamba lebih keras daripada ujian kerasnya hati dan lalainya hati. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa pandai, sudah merasa berilmu, sudah merasa tercerahkan, sudah merasa menjadi manusia yang dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul sikap jumawa dan lain sebagainya. Kadang-kadang ketika kita diingetin oleh orang yang katakanlah menurut ukuran kita, pengetahuannya di bawah kita, kemudian muncul sikap sombong, sikap angkuh, sikap keras hati. Padahal kita akui nasihatnya itu benar. Tapi karena kita melihat statusnya itu, katakanlah, dia kan gajinya belum seberapa, dia kan masih anak kecil, dia kan masih anak muda. Nah, hati-hati, ini merupakan sebuah ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang namanya spon, busa, kalau sudah mengeras, maka selembut apapun air tidak akan bisa diserap. Tapi sebaliknya kalau misalnya hati kita itu seperti spon, seperti busa yang selalu lembut, maka sekecil apapun yang namanya air, sesedikit apapun yang namanya air, itu akan mudah sekali untuk diserap. Nah, itulah yang kita harapkan. Yang kita harapkan setiap hari kita mendapati hati kita itu selalu lembut. Karena hanya hati yang lembutlah yang bisa mengambil, merespon, menyerap fenomena sesamar apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau hati yang sudah mengeras, isyarat yang paling jelas, yang paling kelihatan pun kadang-kadang tidak bisa kita terima. Nah, itulah yang harus sama-sama kita sadari. Abu Mansur bin Ammar mengatakan, "Man jaza'a min masaibid dunya tahawwalat musibatahu fi dinihi." Barang siapa orang yang mudah sekali untuk galau dalam urusan-urusan dunia, barang siapa orang yang mudah sekali risau, mudah sekali sedih, mudah sekali down dalam urusan-urusan dunia, maka mudah sekali dia mendapatkan musibah dalam urusan agamanya dia. Dan ingat, musibah terbesar dalam hidup ini adalah musibah dalam urusan agama. Ketika pemahaman kita kepada agama semakin distorted, itulah yang lebih membahayakan kita. Dan ingat, pintu untuk mendapatkan musibah dalam urusan agama itu karena kita ini salah sikap ketika merespon musibah-musibah yang sifatnya duniawi. Jadi kalau kita sering bersuuzon kepada urusan-urusan dunia, kita sering tidak mudah untuk menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menjadi orang yang ngeyelan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kesulitan-kesulitan kita dalam urusan dunia yang kita anggap sebagai musibah itu akan beralih menjadi musibah dalam urusan agama. Dan ketika urusan dunia yang kita anggap musibah dan kemudian beralih menjadi atau bermetamorfosis menjadi musibah agama, ini menjadi sebuah petaka yang luar biasa, akan sulit dikendalikan. Itu yang harus sama-sama kita sadari, bahwa sesuatu yang dalam urusan dunia kita anggap sebagai musibah, itu belum tentu musibah dalam arti yang sebenarnya. Itu hanya perspektif kita saja. Itu hanya zon kita saja. Itu hanya prasangka kita saja. Maka kita perlu membangun prasangka yang positif. Kita membangun prasangka yang hasan, sehingga kita menjadi orang yang hasanuzon, lebih sering mengedepankan husnuzon. Maka insya Allah itulah yang akan membuat hati dan pikiran kita selalu sehat. Kalau hati dan pikiran kita selalu sehat, karena kita tidak mudah bersuuzon kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah badan kita pun akan sehat. Ingat seperti tadi yang saya katakan, bahwa ilmu dari Allah itu bisa datang lewat jalan-jalan yang nggak pernah kita prediksi. Kuncinya cuma satu, buka hati dan pikiran kita dan tempatkan kita serendah-rendahnya. Allah tidak akan mengajari orang yang jumawa. Orang tidak akan pernah bisa diajari kalau sudah tinggi hati. Kalau orang sudah berdebat, pengennya menang terus. Kalau orang ketika berdebat, pengennya pendapatnya untuk didengar terus. Pengennya pendapatnya untuk diterima terus. Dia tidak pernah belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jangankan menerima, dengar aja nggak mau. Bagaimana mungkin dia akan menerima kalau dengar aja nggak mau? Nah, ini merupakan sebuah sikap keras hati. Dan kalau sudah begitu, mohon maaf, sejelas apapun ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bakalan bisa direspon. Tapi sebaliknya, kalau kita ini dalam segala persoalan selalu menempatkan hati kita selalu terbuka, pikiran kita terbuka, kita menjadi orang yang humble, rendah hati. Sehingga ketika kita berdebat sekeras apapun, kita akan berusaha minimal belajar untuk mendengar. Kemudian setelah mendengar, kita memahami. Setelah itu baru memutuskan kita mau menerima atau tidak. Kalaupun toh kita tidak menerima, pastinya akan kita sampaikan dengan cara-cara yang santun. Nah, sehingga persoalan yang tadinya besar dalam sebuah perdebatan akan bisa kita hindari mudaratnya. Karena apa? Perspektifnya dulu kita luruskan. Nah, ternyata meluruskan perspektif, bersikap husnudzon itu sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi yang namanya persoalan, yang namanya masalah itu belum tentu benar-benar masalah. Itu hanya perspektifnya saja yang salah tempat. Kita melihatnya dari sudut pandang yang keliru.
Sehingga yang muncul adalah hasil yang keliru. Kesimpulannya pun akan keliru. Mohon maaf ini ada tukang tape lewat. Nggak apa-apa, kita nikmatin aja sambil membayangkan makan tape. Kita nggak boleh marah. Jadi kalau kita marah, orang yang lewat begitu kita marahin. Kan bunyi, kasihan nanti ada yang mau beli nggak denger gitu ya. Ya kita husnudzon saja. Paling tidak dalam urusan dunia, mari kita mulai belajar mengedepankan qanaah. Nanti suatu saat kita akan belajari apa itu qanaah. Qanaah itu rasa puas. Qanaah itu selalu menganggap bahwa apa yang ada, itulah yang menjadi rencana kita. Yang membuat kita galau itu kan kita sering membuat rencana atas dasar sesuatu yang belum ada. Barangnya belum ada, duitnya belum ada. Tapi kita sudah membuat rencana yang jauh melampaui kapasitas yang kita miliki. Orang seperti ini sebenarnya dia sedang menggali potensi kekecewaan. Jadi sebenarnya yang namanya kekecewaan itu kita sendiri yang menciptakan. Karena we expect too much. Kita berekspektasi atas sesuatu yang belum ada di tangan kita. Tapi kalau kita mau selamat, kalau kita mau sehat, mari kita belajar menahan diri untuk tidak berekspektasi secara berlebihan. Mari kita menata harapan, mari kita menata rencana, menata program, menata keinginan, sesuai dengan fakta yang ada di tangan kita, sesuai dengan keadaan yang kita terima. Maka insya Allah kita ini akan terhindar dari kekecewaan. Yang membuat kita galau, yang membuat kita kecewa itu ya kita sendiri. Kita yang membangun ekspektasi dan mimpi yang terlalu berlebihan. Sehingga ketika kita tidak mencapai mimpi itu, keadaannya kan cuma dua. Either kita nyalahin orang lain, atau nyalahin diri sendiri. Kalau kita nyalahin orang lain, kita akan menzolimi orang lain sebagai balasannya. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang stres. Iya, kalau cuma stres doang, kemudian kita datang ke psikolog. Kalau kita bunuh diri. Jadi persoalannya adalah, persoalan hidup kita itu adalah bagaimana caranya kita menempatkan perspektif yang benar. Nggak usah jauh-jauh. Ini botol, ini air kan. Ini airnya isinya setengah. Perspektif kita lah yang kemudian mengatakan, botol ini half empty atau half full. Tergantung kita melihatnya. Bagi seorang yang ambisius, maka gelas yang ada separuh itu adalah half empty. Tapi bagi orang yang qanaah, bagi orang yang selalu merasa cukup, maka gelas yang berisi setengah itu adalah half full. Sehingga dia tidak terlalu terobsesi untuk harus membuatnya full. Tapi bagi orang yang ambisius, beda juga, tergantung arah tujuan hidup kita itu kemana. Kalau arah tujuan hidup kita itu dunia, kemakmuran dunia, kemaslahatan dunia, kekayaan dunia, maka gelas yang isi separuh itu kita katakan half empty. Separuh kosong, harus saya penuhi. It's not full yet. Tapi bagi orang yang perspektif hidupnya adalah untuk akhirat, maka separuh ini udah separuh full, udah cukup. Ini aja belum tentu aku habiskan untuk sedekah yang menjadi bekal akhiratku. Ini udah cukup. Kalaupun toh ingin dipenuhi, tidak untuk dinikmati di dunia, tapi ingin dijadikan wasilah, ingin disedekahkan sebagai bekal di akhirat dia. Maka half empty ataupun half full itu produk perspektif. Karena dari situlah kemudian kita akan bergerak kemana. Apakah kita akan menjadi orang yang ambisius tak terkendali, atau kita akan menjadi orang yang qanaah, dan kemudian jiwa kita tenang, diri kita tenang. Ya wis mau ngapain lagi, kita udah pensiun kok. So what gitu loh. Kita tidak usah bermimpi untuk jadi menteri dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kita menikmati sisa akhir hidup kita dengan beribadah, dengan berhusnudzon, dengan berbaik sangka, maksimalkan rezeki yang ada yang tidak sebanyak dulu ketika kita aktif sebagai wasilah untuk berbekal diri menuju akhirat. Maka walaupun kita hanya dapat separuh daripada gaji kita dulu ketika kita bekerja, kita katakan bahwa ini half full, tidak apa-apa gitu loh. Kita nggak obsesi untuk harus mengisi menjadi full seperti dulu ketika kita bekerja. Jadi sebenarnya kemana kita akan pergi itu tergantung dengan perspektif yang kita bangun. Mohon maaf, ini ketika saya berbicara tentang masalah membangun perspektif positif, ini biasanya saya akan bahas dalam beberapa seri gitu ya. Paling tidak ini kita bahas sekedar apa namanya, ya pembukaan sajalah kita membuka. Paling tidak kita membuka wacana.
Saya ingin bercerita. Mudah-mudahan saya belum pernah menyampaikannya. Gitu ya. Saya pernah melihat dalam sebuah TV ada sebuah program di Amerika. Ini program kemanusiaan. Hostnya itu kebetulan Morgan Freeman. Atau mungkin saya pernah menyampaikan kisah ini. Morgan Freeman, seorang aktor kulit hitam dari Amerika. Dia menjadi host. Judul daripada program itu namanya adalah Story About Us. Setiap hari dia mencari orang-orang yang penuh inspirasi. Nah, kebetulan dalam salah satu episode yang saya tonton, dia bertemu dengan seorang tukang cukur. Tukang cukur itu sebenarnya gajinya kan biasa-biasa aja dia. Tapi bagaimana caranya dia dengan profesi sebagai tukang cukur, dengan penghasilan yang tidak banyak, dia bisa menjadi orang yang tenang, orang yang tenteram, bisa menjadi orang yang thankful. Bagaimana mungkin hidup di tengah negara yang sangat kapitalis, di mana dunia itu yang disembah. Seorang tukang cukur bisa menjadi orang yang thankful. Itu kan sulit. Itu membutuhkan sebuah mujahadah, membutuhkan sebuah struggle. Apa yang dilakukan? Satu hari dalam setiap minggu, dia berkeliling membawa alat cukur yang alat cukur yang portable. Dia mencukur para tunawisma, orang-orang homeless yang tidurnya di kolong jembatan. Di Amerika itu banyak sekali. Setiap hari ada kali dia mencukur jenggot, kumis, rambut. Tidak lebih daripada 2-3 orang dalam satu hari kalau weekend dia mencukur. Ternyata ketika dia mencukur orang-orang itu, target dia cuma satu. Saya ingin selama mencukur dia sekitar 1 jam, 1 jam setengah itu, mendengarkan cerita utuh tentang riwayat hidup orang itu from hero become zero. Karena hampir semua orang-orang homeless itu bukan orang sembarangan. Dulunya mereka itu adalah orang yang somebody. Kemudian mengalami berbagai macam termaan hidup sehingga menjadi seorang yang homeless. Nah, ketika sambil mencukur rambut dia, diajak ngobrol, dia mendapatkan sebuah cerita yang utuh. Cerita utuh dia itulah yang kemudian mendorong dia untuk menjadi orang yang sangat bersyukur. Walaupun aku hanya sebagai tukang cukur, penghasilanku biasa-biasa aja. Tapi ternyata dibandingkan orang ini, aku ini luar biasa. Bayangkan, untuk menjadi orang yang thankful, untuk menjadi orang yang bersyukur, dia berupaya sedemikian rupa. Supaya dia menganggap dirinya itu tetap lebih baik daripada orang. Sehingga dia layak untuk bersyukur. Karena kalau dia melihat kepada orang-orang yang tinggal di gedung perkantoran, naik limousin, macam-macam, kesana kemarin naik jet pribadi, maka seorang tukang cukur tidak akan pernah bisa bersyukur. Padahal dia juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan di antara kunci bahagia itu adalah ketika seseorang itu bisa bersyukur. Bagaimana mungkin seorang akan bahagia kalau dia tidak pernah puas? Nah, bersyukur itu adalah tanda seseorang itu puas. Maka dia mencari orang yang nasibnya lebih rendah daripada dia. Nah, kemudian dalam salah satu episode, si Morgan Freeman itu bertanya kepada orang homeless ini, apa yang kamu nikmati setiap pagi? Di pagi hari, apa yang kamu harapkan? Apakah kamu mengharapkan orang ngasih kamu uang? Apakah kamu mengharapkan orang ngasih kamu kopi pagi-pagi? Atau apa? Si orang homeless itu mengatakan, yang membuat aku bahagia, what makes me happy every morning is someone saying to me, good morning. Yang paling membahagiakan aku adalah ketika di pagi hari aku dimanusiakan oleh orang, walaupun hanya dengan sapaan selamat pagi. Karena ketika disapa selamat pagi, itu benar-benar kita merasa dimanusiakan. Walaupun tidak memberikan uang, walaupun tidak memberikan kopi. Jadi bagi dia ketika saya menemukan di pagi hari di pintu stasiun, walaupun saya belum mendapatkan uang, belum mendapatkan kopi, belum mendapatkan sarapan, tapi ada orang yang mengucapkan selamat pagi, bagi saya it's more than everything. Karena saya dimanusiakan ketika saya berada benar-benar di bawah. Sekarang kita sebagai seorang muslim, pernah nggak kita bersedekah kepada orang? Pengemis yang di pinggir jalan. Sebelum kita naruh uang, kita mengucapkan dulu Assalamualaikum. Padahal Islam mengajarkan orang yang wajib memberikan salam adalah al-marru alal qaid. Orang yang lewat dan berjalan wajib memberikan salam kepada orang yang duduk. Kita sebagai seorang muslim
Seberapa sering kita mengucapkan Assalamualaikum sebelum kita memberikan infak dan sedekah kepada orang lain. Memberikan infak dan sedekah itu satu persoalan. Tapi bagaimana gestur kita ketika kita memberikan infak, itulah yang mendidik kita. Sodakoh satu soal. Tapi the way kita bersodakoh itu soal lain. Itulah yang membentuk karakter kita. Maka akhlak dalam memberikan sodakoh pun ada. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Janganlah engkau membatalkan pahala sodakohmu dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Saya yakin kita ini bukan orang-orang yang suka mencaci maki orang yang menerima sodakoh kita. Mulut kita memang mingkem, mulut kita memang diam. Tapi kadang-kadang hati dan pikiran kita berbunyi lain. Kita memberikan sodakoh, tapi hati dan pikiran kita mengatakan, ini orang malas banget ya. Padahal ini sebenarnya orang ini layak untuk bekerja. Tapi ya udahlah, saya kasih sekedarnya. Ingat gitu ya. Yang menentukan pahala sodakoh kita itu bukan besar kecilnya uang yang kita keluarkan. Tapi yang menentukan pahala besar kecilnya sodakoh kita. Pahala sodakoh kita itu besar kecilnya pahala yang kita dapatkan dari sodakoh kita adalah hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. Kalau kita memberikan sodakoh dengan perasaan congkak, perasaan sombong, itu adalah sodakoh yang tidak mendidik. Karena sesungguhnya kita ini kan sama juga dengan orang yang menerima sodakoh. Seandainya kita ini banyak uang dan tidak ada orang yang menerima sodakoh, kita pun tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan pahala kalau nggak ada yang menerima. Maka antara yang menerima sodakoh dengan yang memberikan sodakoh, bagi saya yang harus berterima kasih adalah yang memberikan sodakoh, bukan yang menerima sodakoh. Kenapa yang memberikan sodakoh? Karena sebenarnya dia itu tidak kehilangan apa-apa. Dia sebenarnya sedang mentransfer uang itu ke rekening dia di akhirat untuk menjadi bekal dia di akhirat. Sebenarnya itu. Bisa nggak kita merubah perspektif kita? Bisa nggak kita berhusnudon kepada orang yang meminta kepada kita? Bukan orang yang menyusahkan kita. Tapi sebaliknya orang itu Allah kirimkan sebagai teller, sebagai customer service bank yang datang ke rumah kita untuk mengambil tabungan kita. Atas nama kita disimpan di akhirat. Maka selayaknya kita harus berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah. Ketika saya menyampaikan ini di awal tanpa keterangan, mungkin kita heran, masa iya sih kita yang memberikan sedekah, justru kita yang berterima kasih kepada orang yang menerima sedekah. Karena yang akan mendapatkan balasan itu kan kita yang memberikan. Berkali-kali lipat. Kita kan ingin memberikan uang 10.000, mendapatkan kelipatan 1 juta. Begitu kan keinginan kita. Begitulah bagaimana manusia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menerima sedekah itulah yang sudah membantu kita untuk mendapatkan kelipatan pahala sebagai bekal di akhirat. Sewajarnya lah kita berterima kasih kepada orang. Nah ini kan produk perspektif, Pak. Sehingga ketika kita menemukan orang-orang yang meminta kepada kita, tidak pernah kita suuzoni. Ini tergantung perspektif yang kita bangun. Mungkin saya pernah menyampaikan, itu kalau memberikan sodakoh, Pak, Unsewu, kalau memberikan sodakoh, itu mereka tangannya nggak begini. Tapi sodakoh itu ditaruh di sebuah tempat. Ini. Orang yang mengambil yang dari atas, dia yang memberi tangannya ada di bawah. Itu bagi saya adab yang sangat Islami. Karena dialah yang memberikan derma itu yang lebih membutuhkan balasan yang lebih banyak dari Tuhan. Maka ketika dia memberi pun tangannya itu di bawah. Orang yang membutuhkan dia ambil dari atas. Nah ini kan contoh bagaimana supaya amal kita yang sedikit itu tuh tidak sia-sia. Sebanyak apapun sedekah kita, puluhan juta, ratusan juta, tapi kalau diiringi dengan keangkuhan, pahalanya akan hilang. Tapi sebaliknya ketika kita memberikan sedekah, kita hanya sekedar makanan yang nggak kita habiskan, tapi kita naruhnya begini. Orang mengambil dari atas dengan segala kerendahan, tolong ambil derma saya, tolong ambil sedekah saya. Hanya karena Anda ambil sedekah saya, maka saya mendapatkan kelipatan pahala yang akan menjadi bekal saya di akhirat. Itu yang harusnya kita paham. Nah itulah yang saya maksud dengan, kalau misalnya dalam segala sesuatu kita selalu melihat dimensi positifnya,
insya Allah itulah yang akan membuat hati dan pikiran kita itu selalu sehat gitu loh. Kalau hati dan pikiran sehat, maka badan kita pun akan sehat. Bapak Ibu sering nggak melihat di mobil bagian belakang itu stiker tulisannya ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Dalam surat An-Naml ayat ke-40. Ada min fadli Rabbi. Tapi saya jarang melihat ayat ini ditulis dengan lengkap. Ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Lanjutannya apa? Liyabluwani a'ashkur am akfur. Karunia ini sebenarnya hanya untuk mengujiku. Apakah aku ini menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur kepada nikmat ini? Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, sesungguhnya dia sendirilah yang akan mendapatkan manfaat daripada syukurnya itu. Bukan orang lain, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat, maka sesungguhnya Tuhanku maha welas asih dan maha kaya. Artinya butuh sebuah kecerdasan. Ini kecerdasan tingkat nabi. Butuh kecerdasan tingkat nabawi dalam mensikapi karunia sebagai ujian. Kita kadang-kadang kalau menerima karunia dari Allah itu seolah-olah itu adalah balasan atas kebaikan yang pernah kita lakukan, padahal belum tentu. Ini termasuk perspektif yang harus kita bangun. Kalau kita melihat karunia sebagai balasan atas kebaikan yang sudah kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang selalu menghitung terus. Oh, saya kan udah melakukan ini, saya kan ini kok ternyata Allah mau balasnya cuma segini doang. Hati-hati. Sebanyak apapun amalan kita, nggak usah diukur dengan rezeki berupa uang. Diukur dengan nafas yang Allah berikan kepada kita aja. Seluruh amal ibadah kita itu sekecil, nggak ada artinya apa-apa. Saya pernah melihat sebuah artikel. Di Cina pembuluh darah yang panjangnya cuma 100 meter. Panjangnya yang cuma 1 meter aja. Itu harganya miliaran. Harganya 1 miliar. Setengah meternya aja, itu harganya sudah 500 juta. Itu pembuluh darah. Dalam tubuh kita ini ada berapa ribu kilometer pembuluh darah. Dan itu ori, bukan KW. Berapa dirupiahkan kalau kita mau menilai? Nggak ada apa-apanya amal ibadah yang kita lakukan itu. Kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita ini mudah memandang karunia yang Allah berikan itu karena amal ibadah dan kebaikan yang sudah kita lakukan. Siapa tahu itu adalah ujian. Dan banyak orang yang gagal ketika mendapatkan karunia karena dia tidak mensikapinya sebagai ujian. Soalnya kalau sebuah karunia tidak disikapi sebagai ujian, maka orang itu akan gampang sekali tergelincir. Banyak orang ketika mendapatkan jabatan, kemudian tergelincir dengan jabatannya. Banyak orang yang ketika mendapatkan kekayaan, tergelincir dengan kekayaannya. Karena dia melihat itu semuanya bukan sebagai ujian. Seolah-olah itu sesuatu yang gifted. Sesuatu yang sudah given. Tapi beda kalau misalnya orang menerima harta yang sebanyak apapun itu sebagai ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam, Abdurrahman bin Auf, banyak sekali orang-orang kaya, Utsman bin Affan, tidak pernah kekayaan yang dia terima itu menjadikan dia itu lupa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menganggap bahwa kekayaan yang dia terima yang luar biasa itu sebagai sebuah anugerah. Ini merupakan sebuah ujian. Nah, ayat tadi sebenarnya adalah ayat yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendapati dirinya ditaati oleh banyak sekali pengikut dari kalangan manusia, jin, binatang sekalipun, dia mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur." Jadi untuk mensikapi karunia itu sebagai ujian dibutuhkan kecerdasan nabawi. Nah, jadi itulah yang sekarang kita bangun sebenarnya. Mari kita bercerdas diri untuk menangkap fenomena Allah itu secara benar. Karena kalau kita salah menangkapnya, maka itu justru akan menjadi sesuatu yang bisa menggelincirkan kita.
Sebelum kita berkesimpulan terhadap sesuatu, mari kita kontrol ekspektasi kita dulu gitu. Ekspektasi kita yang terlalu berlebihan akan membuat apapun yang kita terima, kemudian kita simpulkan secara keliru. Tapi kalau ekspektasi kita tidak berlebihan, kita bisa mengontrol ekspektasi kita, maka ketika Allah memberikan karunia, kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Karena masing-masing orang itu Allah berikan sesuai dengan makomnya. Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan, Inna Allah Ta'ala yu'ti az-zahid fauqa ma yurid. Allah selalu memberi kepada orang-orang yang zuhud di atas apa yang dia inginkan. Wa yu'ti ar-raghib duna ma yurid. Dan Allah akan memberi kepada orang-orang yang ambisius selalu di bawah apa yang dia inginkan. Wa yu'ti al-mustaqim muwafaqata ma yurid. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang istiqomah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, saya terangkan sedikit. Orang zuhud itu artinya adalah orang yang tidak tunduk kepada dunia. Orang zuhud itu artinya adalah orang yang tidak pernah menetapkan target pencapaian dunianya itu apa. Artinya dia adalah orang yang menetapkan target hidupnya itu dalam urusan pencapaian dunia itu nol. Kenapa Allah memberikan kepada orang zuhud ini selalu di atas ekspektasinya? Karena orang-orang zuhud itu tidak pernah membangun ekspektasi. Maka orang zuhud itu ketika dikasih, jangankan 1, dikasih 0, aja, itu bagi dia udah sesuatu banyak. Karena dia tidak membangun ekspektasi hidup di dunia, ekspektasi dia itu di akhirat. Tapi sebaliknya yang obsesi dunianya itu berlebihan, berapapun yang Allah berikan, pasti akan dianggap kurang. Mungkin hari ini dia berterima kasih. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan aku rezeki sekian. Besok ketika keinginan dia bertambah, nikmat yang Allah berikan kemarin dengan jumlah sekian akan dia lewatkan. Udahlah yang kemarin cuma segitu doang. Orang yang istiqomah akan selalu Allah berikan sesuatu yang persis seperti yang dia inginkan. Nah, itulah kira-kira mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan diskusi. Waktu silakan saya kembalikan kepada Pak Luki kalau ada yang bertanya atau menambahkan, monggo silakan.